Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Rita Samela, SPDI MA, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Perkenalkan, fasilitator hebat saya, Ibu Mawati MPD, dan pelatih pengajar saya yang baik hati, Ibu Mawati MPD. Perkenankan saya memaparkan tugas modul 1.4.A.8 koneksi antar materi, yaitu modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan materi atau modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4, yaitu untuk mewujudkan murid yang mencerminkan perilaku profil pelajar Pancasila, yaitu murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, murid yang berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif, dan tentunya murid yang mandiri. Keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.1 pemikiran Cahaya Dewantara, yaitu dalam menciptakan disiplin positif, saya memfokuskan menuntun murid memiliki nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam kelima, yaitu nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai kebinekaan global, nilai bergotong royong, nilai mandiri, dan nilai bernalar kritis dan kreatif. Pada prosesnya sebagai pendidik, saya menebalkan perilaku-perilaku yang sudah ada pada peserta didik dengan perilaku kelima. Hal ini sesuai dengan pemikiran Cahaya Dewantara bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Saat berada di antara murid-murid, saya memotivasi secara ekstensif, yaitu memotivasi dari dalam diri murid dengan meminimalisir memotivasi murid menggunakan pemberian penghargaan dan meninggalkan pemberian hukuman yang selama ini telah saya lakukan agar murid memiliki kesadaran diri dalam dirinya untuk melakukan disiplin positif. Dan ini tentunya sesuai dengan semboyan Cahaya Dewantara, yaitu Ihmadiyah Mangunkarso, bahwa guru saat berada di tengah-tengah murid memberi motivasi kepada peserta didik, dan saat berada di belakang murid-murid, guru memberikan dorongan-dorongan positif. Dalam hal ini, saya memberikan dorongan untuk mewujudkan dengan membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah secara berkolaborasi dengan murid. Hal ini sesuai dengan semboyan pemikiran Cahaya Dewantara Tuguri Handayani. Saat membuat keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah, saya memperhatikan kebutuhan dasar dan di antaranya kebutuhan pernikahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan tentunya kebutuhan untuk merasa senang. Hal ini saya lakukan agar murid selamat dan bahagia. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan pemikiran Cahaya Dewantara yang mencakup tujuan pendidikan benar, yaitu mewujudkan peserta didik yang selamat dan bahagia. Saat saya berhadapan dengan murid yang bermasalah, saya menyelesaikan menggunakan posisi kontrol mereka, yaitu berdialog dengan murid untuk merefleksi perilakunya, dan murid secara mandiri mampu memvalidasi kesalahan mereka dan mampu secara mandiri mencari penyelesaian masalah. Saya sebagai guru di sini sifatnya menuntun murid tersebut agar dapat pembelajaran dari kesalahan yang dilakukannya, karena setiap murid memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan pemikiran Cahaya Dewantara bahwa seorang guru hanya menuntun siswa untuk menyebabkan kodrat yang sudah mereka bawa sejak awal. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 1.2, yaitu saat saya menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, saya terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar saya, yaitu memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan tentunya kebutuhan
rasa senang. Nilai kemandirian saya wujudkan dengan memposisikan diri saya sebagai manajer. Saat berdialog dengan murid yang dewasa, saya berupaya menuntun murid untuk secara mandiri mampu menyadari kesalahan mereka yang mereka lakukan dan mampu mencari solusi dari kesalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan materi 5 fungsi posisi kontrol. Nilai reflektif saya wujudkan dalam kasus pelanggaran murid di sekolah saya, yaitu saya menggunakan segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah terlebih dahulu, saya menstabilkan identitas. Artinya, saya memberikan pemahaman kepada murid bahwa melakukan kesalahan merupakan proses pembelajaran untuk melakukan perubahan positif pada diri manusia. Selanjutnya, saya memvalidasi tindakan yang salah. Artinya, saya berupaya memberikan pemahaman kepada murid bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ingin dicapai, ada cara-cara yang lebih positif yang sangat meminimalisir dari faktor akibatnya, di antaranya membuat keyakinan kelas atau sekolah. Dengan keyakinan kelas yang dirancang dan disepakati bersama-sama warga kelas, maka kebutuhan dasar warga sekolah akan terpenuhi. Untuk mewujudkan nilai kolaboratif dan peran saya sebagai coach bagi guru lain, saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru kelas dan guru bidang studi lainnya dalam menghadapi persoalan murid dan persoalan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Saya mengedepankan cara diskusi dan curah pendapat dengan rekan sejawat agar mendapat gagasan-gagasan baru. Untuk mewujudkan nilai inovatif dan peran guru penggerak, menggerakkan komunitas praktisi, saya menghidupkan kembali KKG sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Sedangkan keterkaitan modul 1.4 dengan modul 1.3 yaitu saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam merevisi ulang visi sekolah. Saya menawarkan visi guru penggerak yang telah saya rancang sebelumnya, dan dalam merancang tentunya kami mempertimbangkan dan mencukupi kebutuhan dasar seluruh warga sekolah. Dalam melakukan disiplin positif di sekolah, saya menggunakan inquiry apresiatif dengan metode Bagja, yaitu melakukan prakarsa perubahan dengan manajemen perubahan yang menonjolkan kelebihan sekolah secara kolaboratif antar warga sekolah, dan hasilnya nantinya dari prakarsa perubahan yang dilakukan akan dapat menjadi aset dan nilai yang dimiliki oleh sekolah. Dan saat ini saya akan memaparkan pengalaman saya terhadap perubahan positif yang saya lakukan. Di antaranya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari ini? Silakan Bapak Ibu guru hebat membacanya ya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di kelas maupun sekolah Anda? Silahkan dibaca ya Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Selamat membaca. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Silahkan dibaca ya Bapak Ibu guru hebat.
Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering dipakai dan bagaimana perasaan Anda seperti itu? Setelah mempelajari ini, posisi apakah yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Lanjutkan membacanya ya, Bapak Ibu guru hebat. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerbang segitiga? Jawabannya ada di ayat Bapak Ibu. Sekarang, restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda. Jika iya, tahap mana yang Anda perhatikan dan bagaimana Anda melakukannya? Jika Bapak Ibu penasaran, silakan membaca ya. Ayo Bapak Ibu, kita lanjutkan membacanya. Nah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Tentunya ada ya. Jika Bapak Ibu penasaran, silahkan dibaca kembali ya PPT saya. Lanjutkan membaca. Nah, ini adalah PPT terakhir saya. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Luar biasa kan? Apa yang saya sampaikan di sini? Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan tugas koneksi antar materi saya modul 1.4 dan ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata perubahan positif yang akan saya lakukan di kelas dan di sekolah saya, yaitu di SD 65 Kota Pekanbaru. Silakan Bapak Ibu guru hebat membacanya dengan seksama. Kita beralih ke slide yang kedua ya. Nah, silakan Bapak Ibu guru hebat membaca kembali. Slide yang ketiga. Nah, lanjutkan membaca ya. Demikianlah rancangan tindakan aksi nyata perubahan positif yang akan saya lakukan. Doakan saya ya Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara agar saya mampu melaksanakan rancangan tindakan ini. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.